Hal saya kira yang perlu kami sampaikan terhadap ahli-ahli ini. Ada semacam inkonsistensi di dalam hal menyatakan pendapat. Ya, salah satu diantaranya misalnya pendapat mereka yang ditulis, ya, itu berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Ya, terutama berkenaan dengan apa yang mereka sebut sebagai pemeriksaan calon tersangka. Ya, untuk saudara-saudara ketahui, saya termasuk salah seorang yang menguji pasal 77 tentang penetapan tersangka itu di Mahkamah Konstitusi. Asal muasalnya dari pengadilan di sini. Karena ada satu orang ditetapkan sebagai tersangka tahun 2012 itu, kami uji di sini, menurut pengadilan penetapan tersangka itu tidak sah. Kenapa? Karena alat buktinya tidak cukup dan alat bukti itu tidak faktual serta tidak ada korelasinya dengan pasal yang dipersangkakan. Nah, inilah yang sebenarnya yang kami persoalkan kepada ahli-ahli ini tadi. Ya. Jadi syarat orang menjadi tersangka itu bukan hanya sekedar dua bukti permulaan, tetapi bukti itu diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian bukti itu substansial dengan perkaranya. Dan yang ketiga yang juga sangat penting, bahwa bukti itu merupakan delik inti dari pasal yang hendak dipersangkakan. Nah, kalau orang disangka menyuap, kan tidak mungkin buktinya itu adalah hasil pencurian. Itu. Ini yang sebenarnya ingin kami coba lebih tegas kepada ahli-ahli ini tadi. Memang ahli Pak Pria tadi memang dia agak cukup jelas mengenai soal hubungan substansial bukti permulaan itu dengan pasal yang dipersangkakan. Nah, hanya saja Edianto ini tadi yang muter-muter nggak jelas. Sekali tadi dia ngomong itu harus begitu, tetapi ngomong lain di tempat lain ketika ditanya berbeda lagi. Sementara di dalam tulisannya dia sama dengan apa yang akan disampaikan. Nah, jadi sebenarnya itu yang jadi problem perdebatan-perdebatan kecil tadi dengan ahli dan juga dengan kuasa termohon. Saya kira begitu ya, cukup ya. Mendekati akhir-akhir sidang pra-peradilan ini, berpotensi untuk para sendiri gimana? Apanya? Ya kita berdoa, kami ini kan berikhtiar sebaik mungkin. Kami hadirkan saksi, kami hadirkan ahli, kami hadirkan bukti. Semuanya tergantung dengan hakim. Apakah beliau setuju dengan kami atau tidak setuju dengan kami. Karena bagaimanapun juga misalnya, itu yang saya juga sempat tadi tanyakan kepada para ahli itu, mengenai soal penghalangan penyidikan. Menurut ahli tadi, penghalangan itu harus jelas dulu dengan perkara yang mana. Perkara pokoknya itu yang mana. Nah, kalau dia dianggap menghalangi penyidikan perkaranya dia, kan tidak mungkin perkara penghalangan didahulukan dibanding dengan perkara suapnya. Makanya seharusnya itu perkara suapnya lebih dahulu, baru diurus perkara penghalangan penyidikannya. Nah, ini yang berbeda dengan yang dilakukan oleh KPK. Itulah yang menjadi salah satu argumen kami bahwa penetapan tersangka ini tidak sah. Gitu, ya. Saya kira begitu ya, cukup clear ya. Oke. Silakan. Jadi ada 3 kesimpulan ya yang bisa kita tarik. Jadi ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari keterangan ahli yang diajukan oleh termohon. Ya. Tadi Pak Magdir sudah jelaskan soal kontradiksi. Nah, saya mau jelaskan keterangan ahli yang tidak dibantah oleh KPK, oleh termohon. Yang pertama keterangan yang tidak dibantah adalah semua ahli ya setuju bahwa sebelum penetapan tersangka harus ada proses penyelidikan dan penyidikan. Tadi ya. Yang kedua 2 orang ahli ini juga tidak membantah dan bahkan mengakui adanya putusan pra-peradilan sebelumnya. Tadi saya tanya kan, apakah ahli tahu terkait dengan putusan pra-peradilan nomor 36 tanggal 26 2015? Itu kan dikabulkan penetapan tersangka tidak sah karena apa? Karena penetapan tersangka tidak didahului oleh
penyidikan, kan itu ya. Lalu yang saya tanya lagi, apakah ahli tahu putusan pra peradilan nomor 97 tanggal 29 September 2017 ya, yang membatalkan penetapan tersangka karena bukti-bukti dari perkara lain. Mereka bilang tahu dan mereka setuju ya. Yang saya sebut tadi ada dua perkara Pak Setia Novanto dan perkara Pak Hadi Purnomo ya. Jadi mereka setuju dengan soal itu. Nah, maka kesimpulan yang ketiga yang bisa kita tarik adalah karena terbukti dalam persidangan penetapan Pak Hasto ini tidak dilakukan dari proses penyidikan terlebih dahulu, maka tentu saja harapan kami putusannya ya dikabulkan. Ya. Karena penetapan tersangka itu ya tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka, maka tentu saja permohonan ini ya kita harapkan dapat dikabulkan. Karena permohonan ini sudah dapat dibuktikan, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh termohon itu sebenarnya bukti untuk perkara orang lain berdasarkan sprindik orang lain yang sudah diputus. Maka juga kami berharap permohonan pra peradilan penetapan tersangka terhadap Pak Hasto ini dikabulkan. Ya, itu saja tambahan saya. Makasih ya. Ya.